Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Sekarang buka Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran dulu ya. Buka surah Al-Hasyr. Pertama surat itu dulu. Surah Al-Hasyr ya, ayat 8, 9, 10. Surah Al-Hasyr ayat 8, 9, 10. Sini kita akan bahas insyaallah sedikit tentang ayat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala sini di ayat ke-8 menceritakan tentang para sahabat. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang yang fakir, ya, maka dia diberikan harta dari fai. Dalam Islam itu ada dua harta dalam peperangan. Ada namanya ghanimah. Ghanimah itu dengan cara perang dulu, musuh kalah. Nah, kekalahan musuh itu sisa peninggalannya, diri dan hartanya itu tanahnya namanya ghanimah, rampasan perang. Harta yang kedua dalam peperangan ada yang tidak melalui peperangan, dia menyerah. Artinya dia nyerah sama kaum muslimin. Melihat kaum muslimin banyak tentaranya, tak mungkin secara hitungan matematika dikalahkan, dia menyerah. Ya. Baik. Itu dia. Namanya fai. Sini Allah berikan fai kepada siapa? Fuqara'il muhajirin. Orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Siapa orang muhajirin? Sahabat-sahabat yang asal dari mana? Dari Mekah. Katakan muhajirin kenapa? Orang yang hijrah. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Siapa yang tahu definisi sahabat? Coba satu-satu. Coba antum. Sahabat itu siapa? Sahabat Ya antum tahu aja. orang yang bertemu dengan Rasul dan bertemu dengan Rasul, mempercayai Rasul dan dekat dengan Rasul. Oke, antum? Dek, tahu nggak sahabat? Sahabat Nabi tahu nggak antum? Siapa di antara sahabat Nabi? Yang antum kenal siapa? Hah? Siapa? Nuaiman. Sahabat yang paling dekat sama Nabi, yang paling gampang siapa? Tuh, coba apa nggak ngeri antum? Saya kira mendengar bikinnya anak muda nggak tahu sahabat. Tapi kalau saya tanya top soccer pemain bola siapa, mungkin antum bisa jawab. Artis terkenal siapa, Hollywood, mungkin antum bisa jawab. Sahabat yang paling gampang aja, yang paling loyal sama Nabi. Antum SD-nya umum ya? Umum, SMP umum juga. Sekarang umum lagi ya. Jangan sampai jangan umum, nanti kalau mati orang umum matinya. Tanya malaikat, siapa nabimu? Umum ya Allah. Ya. Jangan sampai antum begitu. Nah, ini bahaya. Ini namanya musibah. Nggak kena satupun sahabat.
Sahabat Nabi satu aja yang paling terkenal. Antum lupa, oke, antum. Abu Bakar As-Siddiq. Hah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu paling dekat sama Nabi, yang bela Nabi, kasih support uang, dana untuk dakwah. Ya. Abu Bakar. Antum sahabat yang antum kenal siapa? Cuma satu doang yang antum kenal di hati antum, Abu Bakar doang. Gak ada yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Jadi apa orang Islam? Sen Abu Bakar masa aku nggak tahu. Yang paling tegas. Kalau kepala antum, kalau kelihatannya kayaknya ditebas ya kepala antum. Hah? Siapa? Siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Antum mau ketemu orang yang ketemu antum dijewer sama orang. Pelintir antum sama dia. Radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidun yang terkenal. Nah, sekarang yang mau tanya adalah sahabat itu definisi dari sahabat apa tadi sebutkan sama kakak kalian. Nah, kalau kalian definisi sahabat apa? Nama aja nggak tahu ya, apalagi definisi ya. Coba antum bisa nggak? Coba. Definisi atau nggak definisi? Definisi pengertian. Pengertian sahabat. Menurut antum apa sahabat tuh? Dah, antum. Menurut antum, yang antum ketahui, sahabat tuh definisinya apa? Tahu kan definisi? Nanti antum punya anak, iya, lagi dipanggilnya antum. Sahabat tuh siapa? Nggak tahu lah. Sahabat ya sahabat. Masa gitu? Bertemu dengan Nabi Muhammad. Terus? Antum masih banyak buku, baca buku, dengar ceramah ya, yang benar tapi ceramahnya ceramah sunnah. Nah, ini mau kita terangkan sekarang. Antum apa? Iya definisinya. Tahu definisi enggak? Pengertian. Apa? Saling mempercayai. Terus lagi. Anu kedinginan ya? Kedinginan. Oh, pakai jaket. Ayo. Ayo Mas. Sahabat ya. Yang membenarkan orang yang membenarkan. Yang membenarkan. Lalu yang sama-sama, yang berjuang. Yang ya berjuang harta jiwa raga. Semua. Itu sahabat ya. Iya. Apalagi udah. Ikhlas tuh pasti sahabat. Kalau nggak ikhlas Allah nggak akan puji di hati nanti. Ya itu Mas. Awalnya sahabat itu. Melihat Rasul dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah itulah itu sahabat yang bagus definisinya. Berjumpa dengan Nabi walaupun sekali, walaupun dari kejauhan. Berarti kalau orang sezaman sama Nabi nggak berjumpa sama Nabi, sahabat bukan? Kan walaupun dia beriman. Seperti siapa contohnya? Yo. Jadi sahabat itu orang yang ketemu Nabi sekali aja. Pertemuan sekali ini, wah, luar biasa pahalanya. Akan dikategorikan sahabat. Dan Nabi Muhammad tahu beliau gitu ya, harus tahu. Enggak harus tahu. Berarti melihat pernah ketemu tapi dia pernah Melihat orang itu pernah lihat Nabi SAW. Melihat
atau ketemu nggak mendengar tapi nih dia, dan dia beriman bahwa dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu apa? Mati di atas keimanannya. Oleh karena itu orang kafir Quraisy ketemu Nabi nggak? Orang kafir Quraisy ketemu nggak? Salaman nggak? Ya salaman. Tapi dia bersahabat bukan? Kenapa? Nah itu jawabannya. Tidak beriman sama tidak beriman nih pasti nggak akan ngikuti risalah. Dia nggak beriman. Mati kata tetap mati kafir Quraisy. Paham? Orang Yahudi ketemu Nabi nggak? Ketemu, ngejek Nabi malah. Mati dia dalam kondisi apa? Kondisi kafir. Ya bukan sahabat. Paham? Tapi ada orang Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam, beriman sama Nabi. Itu sahabat dari kalangan Yahudi masuk Islam, jadi ulamanya Abdullah bin Salam. Paham? Lihat, beriman, mati di atas iman. Kalau ngelihat nggak iman, mati, ya bukan sahabat. Nah sekarang ada orang di zaman Nabi, cuman dia nggak ketemu Nabi, itu karena dia nggak ngelihat, tidak berjumpa dengan Nabi, tidak melihat Nabi SAW. Contohnya siapa? Hah? Ya sahabat dong. Hah? Itu kan dari situ kisahnya. Dajjal itu. Yang ceritain siapa? Masa dari balik layar Rasulullah? Ayo. Siapa contohnya? Sesama sama Nabi, tapi ngeliat Nabi. Dia seorang raja. Tuh, udah saya kasih kisi-kisinya tuh. Dia seorang raja di benua Afrika. Siapa O? O doang gedenya. Apa O-nya? Iya, Ethiopia. Siapa itu namanya? Raja. Raja siapa? Raja Najasyi. Najasyi itu gelar bagi raja-raja Afrika saat itu. Ya. Sama kayak kita. Kamu siapa presidennya? Presiden nama bukan? Bukan. Kedudukan tertinggi kepala negara, presiden namanya. Sama di saat itu, kedudukan tertinggi kepala negara namanya Najasyi gelarnya. Dia iman sama Nabi. Waktu sahabat hijrah ke Habasyah di tahun ke-5 dan ke tahun 7 Hijriah, Najasyi beriman. Dia nangis, tapi dia punya kerajaan, punya anak buah, punya rakyat, nggak bisa ditinggal. Nggak sempat ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, meninggal ya. Tapi dalam kondisi iman. Maka waktu dia meninggal, Raja Najasyi ini diberitahukan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad salat gaib. Kalau salat gaib, salat orangnya nggak ada, karena nggak ada yang sholatin. Paham nggak? Nah, dikatakan ini bukan sahabat, tapi apa? Tabi'in besar. Nanti kan ada ayatnya di sini. Ya, atau dikenal dengan istilah dalam ilmu hadis, ya, orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi sezaman, dikatakan dia siapa? Tadi tabi'in besar atau mukhadram. Mim khadad ra mim. Mukhadram. Ya. Ya. Katakan apa? Mukhadram. Ya. Ini di bawahnya tadi ini yang ketemu sama sahabat dengan mengamali di bawahnya tadi. Ini kita sahabat. Paham insyaallah? Dia ketemu sahabat. Itu mukhadram namanya. Yang ketemu sahabat. Iya. Tapi ini bergerak di atas. Iya. Zaman dengan Rasulullah SAW, ya. Tapi dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Paham? Jadi
Tidak melihat. Karena tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mukhadram. Itu ya. Ini kita sedang bahas sosok sahabat ini dalam surah apa? Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang yang fakir dari kalangan muhajirin tadi, sahabat-sahabat muhajirin, orang Mekah yang diusir ke Madinah, tinggalkan keluarga. Kayak antum diusir nih, nggak punya apa-apa, baju tok doang. Fakir nggak antum langsung? Fakir. Walaupun di kampung orang kaya, tapi pas sampai di kampung orang fakir, nggak punya harta. Nah, seperti itu diberikan fai. Ya, mereka diusir dari negeri mereka Mekah, dan dari harta-harta mereka diambil oleh orang kafir Quraisy. Mereka lihat, perhatikan, ya taguna fadlan minallah. Para sahabat kala hijrah itu mencari fadlan, keutamaan dari siapa? Allah. Keutamaan, mencari keutamaan, mencari sesuatu. Perbuatan apa namanya ini? Hati, aman hati. Waridwanan, dan mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah perbuatan hati bukan? Iya. Niatnya apa? Tujuannya gitu. Niat perbuatan apa? Hati. Jadi Allah ingin perlihatkan hati para sahabat itu bersih. Tujuannya mereka hijrah bukan karena bisnis, karena di sana ada klien, ada, bukan. Karena ingin mencari karunia dan ridho Allah. Kemudian itu yang batin ya, yang zahirnya Allah katakan apa? Wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka juga menolong Allah dan Rasulnya. Apa ini berarti? Zahir. Dengan cara apa? Berperang dan seterusnya. Zahir dan batin. Ulaika humus shadiqun. Siapa yang zahirnya sama dengan batinnya berarti jujur. Kalau di zahir doang batinnya beda, apa namanya? Munafik. Ya. Kalau zahirnya menentang, batinnya menentang, apa namanya? Kafir. Kalau mukmin apa? Zahirnya iman, batinnya iman. Paham ya? Itu antum harus paham itu. Nah, kita seorang muslim harus sama. Jangan ngomong A, hatinya B. Paham? Kalau nggak jadi orang munafik nanti. Nah, Allah singkap hati sahabat-sahabat ini sama, hatinya sama, nadanya sama. Tidak berselisih. Itu sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah. Sekarang ayat yang ke-9, sahabat Ansor, penolong. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shahha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menyediakan, apa yang disediakan? Kampung halamannya. Negeri apa namanya dulu? Negeri Yathrib. Sebelum datang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad datang berubah namanya Madinatun Nabi, atau terkenal dengan kota Madinah Munawwarah. Paham? Munawwarah itu bercahaya. Madinah itu kota artinya. Madinah Nabi, ini kota Nabi sejak Nabi hijrah ke sana. Ya. Ternyata Allah takdirkan ini jadi kota Nabi SAW. Dan Nabi nggak pernah berpikir dulu hijrah ke sana, belum pernah ada kepikiran. Ternyata apa? Orang-orang Madinah yang nyambut. Padahal di sekitar Mekah kan banyak kota-kota kan, ada Taif, berbagai macam kota. Tapi Allah jadikan Madinah sebagai apa? Yathrib, sebagai kota Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal di sana. Ya. Dan mereka juga telah menyediakan iman. Maksudnya apa? Sebelum Nabi hijrah, Nabi kan itu diangkat seorang Nabi dan Rasul usia 40 tahun di Mekah, dakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi, maksudnya dari rumah ke rumah, di masyarakat terang-terangan selama 13 tahun. Berarti 40 tambah 13 berapa usianya? 53.
53 tahun usia Nabi, diperintah sama Allah hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, setelah Nabi di tahun ke-10 kenabian, berarti usia 50 tahun diangkat ke langit dan meminta sholat. 3 tahun sholat di Mekah, lalu Nabi pindah ke, paksa diusir oleh orang Mekah, pindah ke Madinah. Ini kejadiannya. Nah, sebelum masa pindah Nabi SAW, Nabi Muhammad itu ada ustadznya, kalau bisa sekarang, ada juru dakwahnya. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair, sering ke Madinah, ceramah, saya tahu di kota Mekah itu ada seorang Nabi dan Rasul begini-begini. Berimanlah nih orang-orang Madinah, paham nggak? Otomatis waktu Nabi mau hijrah ditunggu nggak oleh mereka? Ditunggu nggak? Itulah banyak orang, banyak genderang. Tola al-badru. Tapi itu salah, nggak pernah ada contoh itu. Walaupun bait-baitnya bagus, tapi itu buat orang Syiah. Telah tampak rembulan, tapi itu bukan dari siapa? Kalau antum baca literaturnya itu nggak ada sanadnya, bahkan berpulang kepada orang Syiah. Ya, orang Syiah itu banyak nipu orang Islam, seperti sekarang Iran, ya, orang mengatakan negara Islam. Kita senang, alhamdulillah. Iran sama orang kafir Yahudi perang, alhamdulillah. Kenapa? Sebab karena mereka membunuh kaum muslimin, baik si kafirnya maupun orang Syiahnya. Pembunuhan yang di Suriah itu yang bunuh orang Syiah, di Libanon. Jadi antum jangan salah paham menganggap mereka orang Islam. Syiah bukan Islam, dia penyembah Ali, alias mengatakan punya keyakinan Ali itu adalah Tuhan Allah. Maka di zaman Ali dibakar mereka. Ya, dan di Indonesia ini ada beberapa kelompok seperti Ijabi, Ikatan Jamaah Cinta Ahlul Bait. Syiah, orang Syiah. Dulu ada tokonya di Bandung udah mati, Jalal bin Rahmat udah mati, Syiah. Tidak tuh jangan tipu. Ini antara ajarannya apa? Mengagung-agungkan Ali. Dan ini nih, sahabat dikafirin sama mereka. Jadi kalau antum dengar kajian ada sahabat dikafirkan, dicela, itu kena penyakit virus Syiah. Sadar tidak sadar. Kalau sahabat dikafirkan, dicela, yang menyampaikan hadis itu siapa sama kita? Saya tanya antum. Hah? Kalau antum baca hadis itu, yang menyampaikan hadis itu siapa? An Abi Hurairah, itu sahabat bukan? An Abi Bakrin, itu sahabat bukan? Kalau sahabat kita benci, kita akan benci hadis-hadis itu dengan sendiri kita buang, paham nggak? Itu tujuan mereka. Paham? Kalau antum misalnya benci seorang, otomatis antum akan benci semua kaumnya, kabilahnya. Nggak pengen sama dia kan gitu. Tapi kalau antum cinta seorang, antum cinta orang tuanya dan seterusnya. Itu tujuan mereka, itu tujuannya. Ya. Nah, di sini Mus'ab bin Umair, juru dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Sudah beriman mereka. Makanya waktu Nabi mau hijrah, ditunggu-tunggu sama dia. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama Nabi Muhammad ditunggu-tunggu kedatangannya. Karena Nabi singgah dulu di bukit apa? Sur, kurang lebih 3 harian untuk menghilangkan jejak dari kejaran kepungan orang-orang musyrikin. Tempat mereka di atas kepala Nabi. Ada ayatnya, kita nggak cukup waktunya. Ya, ini dia. Mereka apa kata Allah? Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ya dikatakan orang Madinah, dikatakan orang-orang ansor, penolong artinya. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka cinta dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara mereka akan hijrah. Maka Nabi persaudarakan tuh sahabat-sahabat yang dari Mekah ke Madinah itu dipersaudarakan. Kenapa? Kesian nggak ada ekonominya, nggak ada rumah tinggal, tempat, kesian. Nabi persaudarakan supaya apa? Dibantu ekonominya. Ya, kayak antum misalnya kuliah keluar, kan kesian biasa ditanggung sama orang tua, ya kan, cari kontrakan apa, tempat tinggal kan gitu. Kalau sama itu gimana? Ya dibantu sama sahabat-sahabat Ansor. Nah, Allah katakan apa? Sahabat-sahabat Ansor cinta kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Dan mereka nggak punya, perhatikan ini amalan hati lagi. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Mereka nggak punya maksud waktu membantu. Dan mereka sahabat Ansor senantiasa bersifat apa? Mendahulukan kepentingan saudaranya. Walaupun dia butuh. Contohnya ada makanan nih. Itu sahabat Ansor dulu, sahabat Muhajirin buat kamu dia makan. Enggak, udah buat kamu aja. Artinya apa? Mereka mendahulukan kepentingan orang. Contoh misalnya antum naik bis. Sama-sama naik bis berdiri, ada bangku kosong. Ada ibu-ibu, tentu antum mendahulukan siapa? Ibu-ibu. Atau ada orang lebih tua dari kita. Pak silakan. Kalau orang egois mah duduk aja sini santai-santai dia. Ya, nggak peduli. Udah gini-gini ngerti orang itu berdiri, udah gini-gini.
pura-pura nggak tahu. Ya, kan ada yang gitu orang egois kan, ada kan? Oh, udah pusing kepalanya, dia biasa aja, pingsan ya pingsan, dibawa jatuh. Enggak, lupa ya silakan ya. Nah ini orang seperti ini orang egois namanya. Nah kalau dia dahulukan saudara dia, silakan Pak. Ini namanya orang yang bagus mulia. Nah para sahabat-sahabat Ansor itu mendahulukan saudara-saudara mereka. Dia tahu lagi kekurangan, lagi lapar dan seterusnya. Dahulukannya silakan kamu dulu. Kalau kita bahasa, kamu boleh makan. Kalau antrian nih, udah kamu antri. Saya belakang kamu aja. Ini orang akhlak mulia. Ya. Barang siapa, ini kata Allah, yang dihilangkan sifat pelit. Nah, jangan sampai pelit ya, teman-teman. Untuk punya makanan nih, ya ampun, nauzubillah, pelitnya minta ampun. Coklat sampai lumutan di kantong. Ya. Bagi temannya. Kan, untuk punya makanan bagi. Ya, bagi temannya. Ya, punya minuman bagi temannya. Bagi. Ya, tapi kita juga harus punya izah, jangan dikasih terus, besok-besok bawa, beli. Ya, kamu kan akhlaknya mulia, bagi dong. Ya jangan gitu. Kita punya izah, punya kehormatan jiwa diri kita, jangan dihinain sendiri. Karena siapa yang dihilangkan sifat kikir dari dirinya, berarti orang Islam tuh nggak kikir, dermawan. Ya, sama hewan dermawan, sama manusia dermawan. Faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat yang 10 lihat. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang-orang yang datang setelah sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat Ansor, meninggal Muhajirin, meninggal Ansor. Siapa penerusnya namanya? Tabi'in. Siapa tabi'in itu? Ya orang-orang yang beriman setelah generasi sahabat. Dialah yang menyerap ilmu-ilmu sahabat. Waktu zaman sahabat masih hidup, tabi'in ini belajar seperti siapa? Sa'id bin Musayyab, Imam Hasan Al-Basri, dan para tabi'in yang begitu banyak, Imam Abu Hanifah. Dialah yang mengambil, menyerap ilmu sahabat untuk disebarkan lagi. Paham? Dan yang datang setelahnya seperti siapa? Tabi'in seperti Imam Malik di kota Madinah. Siapa setelahnya? Seperti Imam Syafi'i. Siapa di zamannya? Imam Ahmad. Siapa di zaman seperti Imam Bukhari? Begitu banyak penulis hadis. Menyerap ilmu mereka, diserap dengan sanad-sanad. Apa yang mereka katakan kepada orang-orang yang pendahulu sahabat yang telah beriman? Kalau turun ke bawah tabi'in, doakan sahabat, tabi'in meninggal, tabi'in mendoakan tabi'in dan sahabat. Apa yang mereka doakan? Rabbana ya Rabb kami, ighfir lana, ampunkan dosa kami. Wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang mendahului kami dengan apa? Iman. Mereka duluan beriman daripada kita. Nah, ini doanya nih kita panjatkan. Wala taj'al fi qulubina ghillan tuh. Jangan jadikan di hati kami kebencian kepada mereka. Jadi kalau ada orang benci sahabat, itu orang jelek itu. Orang buruk. Nah orang Syiah tuh benci sahabat semuanya. Orang Syiah nggak baca Al-Quran kita. Orang Syiah punya mushaf sendiri, punya Al-Quran, yang mushaf Fatimah. Orang Syiah nggak baca hadis-hadis kita. Yang di Iran tuh nggak baca hadis kita. Hadis Bukhari Muslim dia nggak pakai. Dia punya hadis-hadis karangan mereka sendiri. Imam-imam mereka yang menurut mereka itu imam mereka gadungan. Ya kita senang nih. Amerika bombardir Iran, senang alhamdulillah. Kita bahagia alhamdulillah. Mati pemimpinnya. Khomeini mati alhamdulillah, kita katakan. Jangan bersedih, apalagi berkabung. Alhamdulillah, mati dia. Mudah-mudahan nanti dibalas lagi sama orang Iran. Kirim rudal supersoniknya ke Gunung Putih. Alhamdulillah. Kafir sama kafir saling adu jotos. Alhamdulillah. Itu apa? Pertolongan dari Allah buat kita. Si congkak, si kafir kan congkak, punya nuklir banyak. Ini pun si munafik, si A juga memiliki nuklir banyak. Udah mereka saling habis-habisan, kita doakan mereka semuanya habis. Kesombongan habis di muka bumi. Senang kita alhamdulillah. Atau jangan termakan berita-berita yang aneh. Apalagi mendoakan Iran. Dia bukan orang Islam. Orang Islam. Keyakinannya nggak seperti kita keyakinannya. Antum keyakinannya Allah sebagai Rabb antum, mereka nggak. Ali sebagai Tuhannya. Dan kitab suci mereka nggak seperti antum baca Al-Quran. Mereka punya kitab suci sendiri, Fatimah, Musa Fatimah.
Dan kedudukan mereka, imam-imam mereka melebihi kedudukan para nabi dan rasul. Kalah para nabi sama imam mereka kedudukannya. Lihat. Batil nggak itu? Sesat nggak kira-kira? Jelas sesat sekali. Ya. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami kebencian para sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang. Jadi kalau ada orang benci orang yang berjalan di atas manhaj sahabat, itu orang berpenyakit di hatinya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, Engkau lah sungguh zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Paham insyaallah? Di sini teman-teman besok udah pada besar, kuliah, ingat manhaj sahabat, manhaj salaf untuk belajar. Jangan duduk sembarangan, jangan duduk di kajian-kajian yang aneh, yang menyimpang. Ya. Duduk di kajian apa? Manhaj sahabat, manhaj salaf. Diajarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, biar antum selamat dari pemahaman yang sesat. Kalau enggak itu makan tersesat pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini teman-teman, ada yang mau tanya silakan. Iya, ada yang mau tanya. Wajib ya? Wajib bukannya sunnah. Antum berpemahaman beragama ini di atas manhaj sahabat. Ini dalilnya. Belum kita bawakan yang lain. Maksudnya apa? Jadi kalau antum punya keyakinan, ada nggak keyakinan antum seperti keyakinan para sahabat? Karena Allah sudah ridhoi para sahabat. Kalau antum ibadah antum ada nggak dikerjakan para sahabat? Paham nggak? Yang menunjukkan bahwa sahabat itu sangat menghidupkan, tidak pernah bergeser dari apa? Petunjuk Rasulullah SAW. Nggak pernah. Ya, sahabat senantiasa bersih lurus jalan sampai meninggal mereka semua. Ini Allah ridhoi mereka semuanya. Paham insyaallah? Ya, siapa mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Yang hadis ini Ustaz, makanya yang hadis 70.000 Yahudi Asfahan benar ya di jantung Iran? Asfahan tuh ya Iran. Ya Iran. Yang hadis Asfahan 70.000. 70.000 Berarti dari Iran, Yahudi dari Iran. orang Yahudi. Dajjal keluar dari sana nanti, tapi nggak tahu kapan ya, bilang sekarang. Kalau sekarang berarti bentar lagi kiamat besar dong. Antum cicilannya udah selesai belum? Cicilan motor antum mau kiamat besar. Nikah ya penting. Nikah belum juga, aduh, kiamat besar. Antum gimana tuh sekolahnya? Pas tamat STM kiamat besar. Allah, kita nggak tahu kapan terjadi kiamat besar. Kapan turunnya bisa kita nggak tahu. Tapi saat itu tentu orang berperang dengan apa? Pedang dan panah. Sekarang masih ada nuklir. Zaman itu dia orang kembali perang dengan pedang dan panah. Allahu a'lam bishawab. Ilmu gaib si Allah. Tapi terjadi pasti akan terjadi. Nah, terus apa lagi? Ya adik-adik ya, kalian belajar sungguh-sungguh. Miris, kalian coba nanti kuliah seperti generasi kayak kalian. Ada 10.000 orang generasi kayak kalian. Nanti lahir lagi anak turunan seperti apa coba? Kamu bisa bayangin. Nggak kenal sahabat. Tidak paham sahabat. Ya kan harus baca buku. Makanya saya katakan bukunya harus bagus. Kalian di rumah bisa dengar kajian, ada di YouTube tuh Radio Roja. Kalian bisa dengerin kajian-kajian di channel Radio Roja. Itu banyak untuk anak-anak muda seperti kalian, kajian remaja ada. Kalian dengarkan satu kajian. Ya dengarkan kajian, pahami, amalkan. Untuk minimal pribadi kalian dulu. Kalau besok kan jadi bapak, sosok bapak besok, insya Allah. Bisa jadi seorang bapak. Nah kalau kalian punya ilmu, anak-anak kalian tentu kan akan ajarkan agama. Kalau enggak nanti akan sama nasibnya kayak kalian. Nggak kenal siapa sahabat dan seterusnya. Ya. Jadi kan kita semua jangan tertipu dengan apa media sosial atau perkembangan zaman. Justru kita harus dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari kalau kalian tahu berita-berita yang valid, yang absah, ya, yang legal. Itu Al-Quran menceritakan semuanya. Dan di situ ada obat-obatnya supaya kita terhindar dari apa fitnah. Jangan semakin antum masuk ke media, antum maka semakin terjerat dengan media, terikat. Media sebagai alat bantu, bukan segala-galanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.